Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera anak-anak. Nah, kembali lagi di pembelajaran matematika secara online untuk kelas 10 di SMK STM Turen. Hari ini kita masih melanjutkan pembelajaran matematika dari bab yang pertama, yaitu tentang bilangan berpangkat, bentuk akar, dan logaritma. Untuk bilangan berpangkat dan bentuk akar sudah pernah kita bahas di video pembelajaran sebelumnya. Di pertemuan ke-8 ini kita akan fokus membahas untuk sub materi yang ketiga, yaitu tentang logaritma. Bagaimana definisi dari logaritma dan cara menyelesaikannya bagaimana? Kalian simak terus video ini. Nah, bentuk umum dari logaritma adalah seperti ini. A log N. Ini adalah bentuk umumnya, di mana A-nya ini yang disebut dengan basis dan N-nya ini disebut dengan numeris. Maksud dari A log N adalah A ini dipangkatkan berapa agar hasilnya sama dengan N. Itu nanti adalah hasilnya. Sebelum kita lanjut ke sana, saya bahas dulu kenapa kita membahas logaritma ini jadi satu dengan bilangan berpangkat dan bentuk akar. Karena ketiga materi ini saling keterkaitan. Bagaimana keterkaitannya? Kalian bisa lihat pada tabel yang saya tampilkan ini. Nah, 10 pangkat 2 itu sama dengan 100. Ini dalam bentuk perpangkatan. Jika dalam bentuk akar 100 berarti sama dengan 10. Untuk logaritma bagaimana? Maka kalian bisa lihat di sini. Untuk logaritma berarti kalian harus paham dulu apa itu bilangan berpangkat. Nah, kalian bisa lihat 10 log 100 itu sama dengan 2. Kenapa bisa 2? Kalian bisa lihat 10 di sini 100. 10 ini pangkat berapa yang hasilnya sama dengan 100? Berarti 10 pangkat 2. Maka nilai dari 10 log 100 sama dengan 2. Selanjutnya, jika bilangan berpangkat 2 pangkat 3 sama dengan 8, akar pangkat 3 dari 8 sama dengan 2, maka jika di logaritma kalian bisa lihat 2 log 8, berarti 2 ini pangkat berapa? Hasilnya sama dengan 8, berarti pangkat 3. Nilai dari 2 log 8 sama dengan 3. Selanjutnya, untuk A lebih besar dari 1 dan P-nya lebih besar dari 0, maka bisa didefinisikan seperti ini. A log P sama dengan Q. A pangkat Q, maka itu sama dengan P. Artinya bagaimana? 10 log 100 sama dengan 2. Berarti 10 ini pangkat 2 sama dengan 100. Nah, biar kalian semakin lebih jelas, kalian perhatikan contoh yang saya jelaskan selanjutnya. Di sini, 2 log 8. Kalian disuruh mencari nilai dari 2 log 8. 2 dipangkatkan berapa agar hasilnya sama dengan 8? Nah, karena 2 pangkat 3 itu sama dengan 8, jadi kita bisa lihat 2 log 8 kita ubah di sini. Karena basisnya di sini 2, maka ini kita ubah juga biar lebih gampang. 2 pangkat berapa biar hasilnya jadi 8? Berarti 2 pangkat 3. Nah, hasil dari 2 atau nilai dari 2 log 8 berarti sama dengan 3. Contoh yang kedua, 5 log 25 sama dengan berapa? Nah, kalian bisa lihat 5 dipangkatkan berapa agar hasilnya 25. Karena 5 pangkat 2 sama dengan 25, jadi kalian bisa lihat 5 log 25. Di sini basisnya sama dengan 5, kita ubah 25 di sini menjadi 5 pangkat berapa biar bisa jadi 25. Berarti 5 ini pangkat 2. Maka 5 log 25 nilainya sama dengan 2. Selanjutnya, contoh yang ketiga, 3 log 1 per 9. Kalau di sini sekarang bentuknya adalah pecahan, tapi tenang saja, ini sangat mudah. Kalian bisa lihat, 3 dipangkatkan berapa agar hasilnya 1 per 9. Otomatis kalian lihat, yang bawahnya di sini adalah 9, maka kita ubah menjadi 1 per 3 pangkat 2. 3 pangkat 2. Nah, jika dari sifat-sifat bilangan berpangkat ada 1 per 3 pangkat 2, 3 pangkat 2-nya ini dinaikkan ke atas, maka pangkatnya berubah menjadi negatif. Maka bisa kita lihat 3 log 1 per 9, maka sama dengan 3 log 3 pangkat min 2. 3 pangkat min 2. 3 pangkat min 2 itu adalah 1 per 9. Maka bisa kita simpulkan hasil dari 3 log 1 per 9 sama dengan negatif 2. Nah,
Ada yang harus kalian tahu lagi, jika basisnya 10 maka tidak perlu dituliskan. Nah, 10 log 8 cukup ditulis log 8. Ini adalah ketentuannya seperti ini. Jika ada basis 10 maka kalian tidak perlu dituliskan. Selanjutnya saya akan membahas tentang sifat-sifat logaritma. Sebenarnya sifatnya ada banyak, tapi untuk kali ini di video ini saya hanya akan membahas 4 sifat-sifat dari logaritma yang harus kalian ketahui. Yang pertama, nilai dari A log A itu sama dengan 1. Berapapun basisnya, jika sama dengan numeris, maka nilainya adalah sama dengan 1. Sifat yang kedua, A log 1 sama dengan 0, di mana jika ada log yang numerisnya 1, berapapun basisnya, maka nilainya sama dengan 0. Yang ketiga dan keempat, ini adalah penjumlahan dan pengurangan dari logaritma. Logaritma bisa dijumlah atau dikurangi, syaratnya adalah basisnya harus sama. Maka logaritma bisa dijumlah atau dikurangkan. Agar kalian lebih jelas, perhatikan contoh selanjutnya. Yang pertama, 7 log 7 nilainya sama dengan 1. Kenapa bisa 1? Sesuai dengan sifat yang nomor 1 tadi, jika ada logaritma yang mempunyai basis dan numeris sama, maka nilainya sama dengan 1. Contoh yang kedua, 5 log 1 sama dengan berapa? Berapapun basisnya di sini, jika numerisnya sama dengan 1, maka nilainya sama dengan 0. Sekali lagi kalian harus ingat, berapapun basisnya, jika numerisnya sama dengan 1, maka nilainya sama dengan 0. Nah, selanjutnya, contoh yang ketiga adalah 10 log 50 ditambah 10 log 2. Ini adalah penjumlahan dari logaritma. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa di sifat-sifat logaritma, logaritma bisa dijumlahkan dengan syarat dia mempunyai basis yang sama. Di contoh yang nomor 3, dia mempunyai basis yang sama, yaitu basisnya di sini 10 dan di sini 10. Maka logaritma ini bisa dijumlahkan. Caranya bagaimana? Sesuai sifat yang nomor 3 tadi, yang di sini sudah saya tulis lagi, bahwa A log B ditambah A log C itu sama dengan A log B dikali C. Karena di sini basisnya sudah sama 10, maka dijadikan 1 di sini. Karena di sini penjumlahan, maka numerisnya dikalikan. 10 log 50 dikali 2. Hasilnya adalah 10 log 100. Dari sini kita bisa cari nilainya lagi. 10 pangkat berapa yang hasilnya sama dengan 100? Berarti 10 pangkat 2. Maka nilai dari 10 log 100 adalah 2. Contoh yang keempat, di sini saya punya angka 3 log 54 dikurangi 3 log 2. Kalau tadi penjumlahan, sekarang pengurangan, sama-sama bisa dijumlah atau dikurangi. Syaratnya dia harus mempunyai basis yang sama. Basisnya di sini sudah 3 sama, maka kita tinggal membagikan saja numerisnya. Karena di sini dikurangi, maka numerisnya dibagi. 3 log 54 dibagi 2, berarti 3 log 27. Kita tinggal cari nilainya. 3 pangkat berapa yang hasilnya sama dengan 27, berarti 3 pangkat 3, maka nilainya sama dengan 3. Contoh yang terakhir atau yang kelima, kalau tadi hanya penjumlahan saja dan pengurangan saja, di soal nomor 5 ini ada pengurangan dan penjumlahan. Nah, caranya sama, masih bisa dijadikan dijumlah atau dikurangi, syaratnya basisnya harus sama. Karena di sini basisnya sudah sama, 2 semua, maka bisa langsung kita kerjakan. Nah, 2 lognya, karena yang semuanya di sini sama, maka kita tulis lagi 2 log. Di sini 24 dikurangi, karena yang pertama dikurangi, maka 24 dibagi dengan 3. Selanjutnya, karena di sini ditambah, maka dikalikan dengan 9. Setelah dibagi, dia dikalikan, hasilnya adalah 2 log 8. Dari sini kita bisa tinggal cari nilainya. 2 pangkat berapa yang hasilnya sama dengan 8 adalah 2 pangkat 3. Maka nilai dari 2 log 8 sama dengan 3.
Nah, itu tadi contoh nomor 1 sampai nomor 5. Untuk kalian biar agar lebih paham, silakan kalian kerjakan latihan soal yang ada di modul, atau kalian bisa screenshot nanti di akhir tayangan video ini. Untuk modul, kalian bisa download di elearning.smkturen.sch.id, atau kalian bisa screenshot halaman ini untuk mengerjakan tugas. Selamat mengerjakan dan mencoba agar kalian bisa mengerjakan materi logaritma. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. STM Turen hebat.